A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Semoga yang lagi dengerin ini dalam keadaan sehat dan lagi santai ya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol soal topik yang kedengarannya serius, namun sebenarnya deket banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu dakwah dan kebijakan publik. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih. Udah hadir bareng kita Kak Syamil yang bakal temenin kita ngobrol santai soal gimana sih dakwah itu bisa nyambung sama kebijakan publik. Halo Kak. Ya, halo. Terima kasih sudah diundang. Apalagi membahas topik yang menurutku itu penting tapi sering banget dianggap berat oleh orang-orang. Oke, kita mulai nih dari yang paling dasar dulu. Kalau dengar kata dakwah, pasti kebanyakan orang tuh langsung mikir ke ceramah, terus ke mimbar. Jadi menurut Kak Syamil, dakwah itu apa sih? Ya, itu pandangan yang cukup umum banget ya. Padahal dakwah itu luas banget. Intinya adalah mengajak ke kebaikan dan mencegah keburukan. Atau dalam bahasa Arabnya itu al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Dan itu bisa lewat banyak hal, bukan hanya ceramah doang. Nah, kalau dikaitkannya sama kebijakan publik, hubungan keduanya tuh ada di mana? Jadi kebijakan publik itu kan keputusan atau aturan yang dibuat pemerintah buat masyarakat. Di situ nilai-nilai dakwah bisa jadi dasar moralnya. Misalnya nilai keadilan, kepedulian sosial, kejujuran, dan kemanusiaan. Berarti dakwah itu bisa hadir lewat kebijakan yang telah dibuat ya? Betul banget. Ketika kebijakan dibuat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, melindungi yang lemah, dan menciptakan keadilan, itu sebenarnya bentuk dakwah dalam praktik, begitu. Biar lebih kebayang nih sama penonton, Ya. ada nggak sih Kak contoh konkretnya gitu? Ada. Contohnya kebijakan bantuan sosial. Kalau dijalankan dengan jujur, tepat sasaran, dan transparan, itu mencerminkan nilai dakwah, yakni amanah dan kepedulian sosial. Contoh lain juga di bidang pendidikan atau kesehatan nih. Kebijakan yang memutuskan atau memastikan semua orang punya akses yang adil tanpa diskriminasi, itu juga bagian dari nilai Islam. Tapi kan di sisi lain masyarakat kita kan beragam. Gimana caranya dakwah bisa masuk ke kebijakan publik tanpa adanya paksaan? Nah, ini penting nih. Dakwah di ruang publik harus inklusif dan juga bijak. Nilai yang disampaikan bukan hanya simbol agama tertentu, tapi nilai universal yang bisa diterima oleh semua orang, seperti keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Terus buat kita sebagai mahasiswa atau anak muda, perannya apa dalam dakwah dan kebijakan publik? Nah, walaupun kita bukan pemerintah atau pembuat kebijakan, kita tetap punya peran juga. Kita bisa kritis terhadap kebijakan, peduli terhadap isu sosial, dan menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun. Karena itu juga bagian dari dakwah, yakni lewat sikap dan kepedulian kita. Nah, menarik banget kan obrolannya. Dari sini kita bisa lihat kalau dakwah itu tidak selalu tentang mimbar ataupun ceramah. Ya, dakwah bisa hadir lewat kebijakan, tindakan, dan keputusan yang membawa kebaikan bagi masyarakat yang luas. Oke, terima kasih banyak ya Kak Syamil atas obrolan santainya hari ini. Ya, terima kasih juga. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton podcast sampai selesai. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.